Kalau saya ini berarti dianggap tidak memenuhi syarat, berarti yang salah siapa? Umpamanya seperti itu. Wong yang mimpin itu juga pengurus PBNU sendiri, yang memverifikasi persyaratan pada saat pemilihan juga PBNU sendiri. Mestinya karena itu satu paket, konferensi mengapa tidak semuanya? Saya tak mundur saja. Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri, mengajak kepada MBCD yang mau, dan kami terserah. Miris, tapi mau bagaimana lagi, sesuatu yang sekiranya ada manfaatnya untuk diketahui oleh publik, walaupun dengan berat hati akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan dalam edisi kali ini kembali saya akan mengulas kelanjutan dari persoalan konferensi cabang pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagaimana sudah 2 kali kami sampaikan di sini. Pertama, respon dari ketua panitia atas dikirimnya surat oleh PBNU yang menganulir vercap tersebut, padahal semuanya menurut panitia sudah memenuhi syarat. Dan dalam acara tersebut juga sesuai dengan ketentuan melibatkan atau dibuka dan disahkan pula oleh perwakilan dari PBNU. Nah, yang kedua, kami menyampaikan apa yang telah dialami dan dilakukan oleh Ketua Tanfidiyah terpilih, yakni Kiai Haji Tri Mubarak. Yang mana Kiai Mubarak ini lekat pula dengan PWIRS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan hal ini sebenarnya bukan rahasia umum lagi ya. Bukan rahasia umum, sehingga secara sederhana orang akan melihat kenapa Kiai Mubarak dianulir sebagai ketua terpilih walaupun sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NU. Ya, karena keterlibatan beliau dalam PWILS. Sederhananya seperti itu dari sejumlah komentar yang ada dan juga dari penyampaian kawan-kawan. Nah, pada bagian berikut itulah kami tayangkan penyampaian dari Kiai Mubarak saat podcast live bersama sahabat kami di Pada Suka TV. Di mana kalau saya menyimak dari pernyataan beliau, ternyata untuk sekarang ini sudah yang periode keempat. Dan sangat rinci beliau menyampaikan. Terlepas benar atau tidaknya, saya bukan hakim di sini, tapi kita bisa mengkomparasi dari sejumlah keterangan-keterangan yang lain. Nah, untuk edisi kali ini, saudara-saudaraku sekalian, walaupun jujur ya, ini miris bagi saya. Kenapa? Bagaimanapun NU adalah rumah besar kita. Miris. Tapi mau bagaimana lagi, sesuatu yang sekiranya ada manfaatnya untuk diketahui oleh publik, walaupun dengan berat hati akan kami sampaikan. Dan untuk itu, saya akan putarkan kepada Anda pernyataan dari Rois Surya terpilih, yakni Kiai Haji Sutrisno Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati, Kismantoro, Wonogiri. Ketua terpilih dihentikan, isinya dianggap tidak sah. Ya sudah banyak, akhirnya saya nimpali tembung. Kalau itu diulang untuk ketua terpilih, mestinya karena itu satu paket, konferensi mengapa tidak semuanya? Terus saya juga sampaikan saksinya Pak Solih. Ini Pak Solih hari ini saya aturi, tapi ada mundur. Saya tak mundur saja, bertiga ngadeg bareng. Oh, boten Kiai, jenengan tidak boleh mundur. Nah, hasil konferensinya dianggap tidak sah. Terus di mana letak cacatnya? Ya minimal kurangnya apa? Misalkan itu sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam 11 malam kita diskusi. Berbesikuku bahwa konferensi di Wonogiri tidak ada cacatnya, tidak ada salahnya menurut aturan-aturan yang ada.
Cuman lah terus apa alasannya? Ada satu harokah yang kurang berkenan, gitu aja. Harokah Pak Barok yang kurang berkenan dengan PB gitu loh. Iya. Oke, itu mungkin ya dengan kaitannya. Rois Terus ya, intinya itu. Kemudian setelah mau pulang, nyuwun pangapunten saestu Yai, jenengan jangan mundur, tapi nanti ketua terpilih saja konferensi. Nek kula cenderung munduri, artinya kalau enggak satu paket gimana? Terus udah pokoknya enggak mundur sampai udah malam dia mundur. Demikian saudara-saudaraku sekalian, penyampaian dari Rois Suriah terpilih, yakni Ki Haji Sutrisno Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati Kismantoro. Nama-nama di Wonogiri itu unik-unik ya. Ada Kismantoro, ada Praci Mantoro, Paranggubito, dan nama-nama keren lainnya. Saya sering ya, ada yang mengatakan saya tidak tahu Wonogiri. Saya sering bos ke Wonogiri. Kami ada kegiatan sosial, tepatnya di Desa Gendayaan, Kecamatan Paranggubito. Waktu corona itu pun saya terjebak di sana hampir 1 bulan. Jadi sangat akrab bagi saya daerah Wonogiri. Bahkan kami pernah menghadiri beberapa acara yang berkaitan dengan kepagarnusaan di sana. Nah, kembali kepada persoalan inti berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Sutrisno Yusuf tadi. Itulah konsekuensi logis. Ya, ini mohon maaf saya tidak menghakimi. Ini hanyalah unek-unek barangkali atau mencoba sedikit menganalisa dari peristiwa yang terjadi. Jikalau semuanya sudah memenuhi syarat, lantas dianulir. Kenapa dianulir? Kalau mau menggunakan penyampaian dari Kiai Tri Mubarak sebagaimana disampaikan dalam edisi kemarin di kanal ini, ya karena ketidaksukaan dari Rois Am. Walaupun mungkin itu dalam tanda petik ya. Dan menurut hemat saya sudah tepat langkah dari Rois Suriah terpilih ini. Karena semua peraturan yang ada di NU, baik itu pertemuan, kongres, muktamar, pembuatan ADART, PU atau peraturan organisasi itu diatur sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Setahu saya dalam kongres ya, Ketua Tanfidiyah dengan Rois Suriah ini satu paket sesuai dengan peraturan. Saya nggak tahu kalau ada peraturan baru lagi, karena kemarin dalam surat itu dikatakan ada peraturan organisasi tahun 2025, PU tahun 2025. Saya tidak tahu, yang kebetulan saya juga bukan pengurus PBNU ya, saya hanya di Bandung. Kalau Tanfidnya harus dicopot, mestinya Suriah juga begitu. Maka itulah kemudian Kiai Haji Sutrisno Yusuf juga tidak berkenan. Kalau Pak Mubarak dicopot ya saya juga tidak mau. Dan ketua panitia pun seperti yang kami tayangkan beberapa edisi yang lalu, kalau PBNU mau buat ya buat saja, saya nggak mau ikut-ikutan. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah keprihatinan saudara-saudaraku sekalian, dan mohon ini kita sikapi dengan bijaksana. Juga kita doakan rumah besar kita ini tetap baik, tetap istiqomah siapapun pemimpinnya. Dan juga saya ingin himbau kepada saudara-saudara sekalian berkaitan dengan istilah NU kultural. Banyak sekali dalam perbincangan termasuk di kolom komentar, kami adalah NU kultural, bukan struktural begini dan begitu. Saya teringat kepada penyampaian Mbah Yai Hazim Muzadi almarhum. Pasca muktamar NU Jombang, beliau ini kan kalah. Kemudian ada sejumlah kiai, satu diantaranya adalah sahabat saya, sowan ke beliau. Kiai ini mengatakan, kiai tamunya Mbah Hasyim Muzadi ini mengatakan bahwa kita perkuat NU kultural saja Kiai, walaupun kita tidak berada di NU struktur. Seingat saya, beliau mengatakan dengan nada yang sangat enak dan santun, renyah beliau menyampaikan, jangan dipanjang-panjangkan peristilahan NU kultural. Nanti ada perpecahan di antara kita. NU ya NU, mau struktural mau kultural, pokoknya jangan terlalu banyak atau jangan menggunakan istilah NU kultural. Karena ada kultural nanti ada struktural, kemudian terjadi perpecahan. Luar biasa bijaksananya Mbah Hasyim Muzadi. Ini saya sampaikan kepada Anda, semoga ini bisa kita serap
dan kita tetap menjadi orang NU siapapun dan bagaimanapun kondisinya, dalam rangka upaya kita melanjutkan sebisa mungkin dari apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri NU dan para masyayikh kita terdahulu. Sebagaimana yang pernah kami tayangkan di sini berkenaan dengan NU, berdirinya NU tidak lepas inspirasi dari adanya Wali Songo, terutama buku yang ditulis oleh Sunan Ampel untuk tetap tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Maka dengan demikian, sebagaimana disampaikan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin dalam rekaman ceramah berbahasa Madura yang kerap pula kami sampaikan di sini, NU adalah pelanjut dari perjuangan Wali Songo. Maka dengan demikian, barangkali hal yang wajar jikalau NU selalu diganggu, jikalau NU diobok-obok oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan dengan demikian, maka mari tumbuhkan kesadaran untuk sama-sama merawat NU. Berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Wonogiri, semoga bisa terketuk semuanya untuk kembali kepada fitrah NU, didirikan untuk apa dan bagaimana. Demikian, tiada maksud kami untuk menghakimi ataupun memvonis. Kami hanyalah orang kecil yang merasa masih punya NU dan merasa pula punya kepedulian terhadap NU. Maka itu terkait dengan sejarah NU, sebelum ada orang teriak-teriak, saya sudah teriak walaupun dengan suara yang serak dari pinggir jalan yang terserak. Mohon maaf dan salam hormat untuk semuanya. Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.